Iya nih, karena kayak udah greget banget gitu. Soalnya kan ini kan experience pertama aku. Terus kan aku ngerasa kayaknya apa ya, jadi satu momen yang kayak aku jadi nagih deh. Oh gitu. Kayak aku jadi nagih, terus kayak aku nggak pernah terpikir bakal ada kenakalan ini sih. Oke. Gitu. Dari awalnya ceritain Jolie ini seorang apa, berprofesi apa? Ya, oke. Jadi aku tuh dulu banget tuh awal karir aku tuh di flight attendant. Flight attendant alias pramugari. Yes. Disclaimer dulu ya. Di dalam cerita ini kita nggak memukul rata bahwa pramugari itu buruk atau seperti apa. Kita hanya bercerita tentang oknum, yaitu si Jolie ini. Ya, jadi tidak ada kecenderungan untuk merendahkan profesi pramugari. Pramugari itu bagus, menolong, ya kan? Yes. Karena pramugari, kalau nggak ada pramugari kita beli pesawat, beli tiket nggak terbantu ya. Flight attendant itu Dan kita sampai harus kasih service yang, maksudnya excellent service yang kita kasih itu juga. Makanya kayak, oh ternyata kita bisa kasih service di luar dari job desk kita bahkan. wow, amazing. Gue mau nanya dulu, service excellent itu yang seperti apa sih? Ya. Yang seperti apa sih versi pramugari? Sebenarnya sih kayak misalnya kita ya harusnya sesuai SOP pastinya ya. Tapi ada aja nih customer ataupun apa ya, kita harus nyiapin penerbangan yang kondisinya tuh ya ternyata harus masuk ke ranah pribadi. Gitu sih. Kayak aku juga selalu mikir kayak, oh ya udah oke lah, kita kan senyum, sapa, salam gitu kan. Ya udah kita 3S ya. Iya. Senyum, sapa, salam. Yes, kita tuh harus kayak pertahanin itu mau sebagaimanapun penumpang kita gitu. Tapi Coba kayak, dong lu tes gue penumpang nih, gimana lu nyapa gue gimana? iya, pasti kan kayak kita sambut, pasti kan ada gestur yang harus enak. Oh, jadi kayak gini gitu. Iya, selamat datang Ibu di penerbangan ini gitu. Terus sudah selesai kita harus arahkan. Nanti kita harus pastikan dulu semua baggage-nya udah masuk. Terus juga belum lagi kita harus bantu angkat ataupun misalnya kadang-kadang kita memastikan kalau yang tugasnya masing-masing pasti udah dibagi kan. Dan menghitung gitu ya jumlah Yes, penumpang. itu ada tugasnya masing-masing sih. Cuma pengalaman aku tuh yang perdana akhirnya aku nggak tahu kalau si penumpang ini ternyata ada affair gitu akhirnya. Penumpang ekonomi, bisnis? Bisnis. Bisnis. Oke. Karena kebetulan kan memang tidak semua bisa bertugas di Bisnis. Iya, penerbangan yang sama. Terus juga apalagi waktu itu mas saya cukup lumayan ya aku berproses kan. Cuma memang ya akhirnya kenakalannya harus berdampak ke karir aku sih sebetulnya. Karena memang akhirnya ketahuan gitu dan aku harus terobos norma yang harusnya nggak boleh gitu. Ya akhirnya Bikin penasaran tuh saya. Apa tuh? ya akhirnya kayak aku jadi ya udah ya akhirnya dibilang pemecatan tidak terhormat juga bukan ya, karena kayak ya akhirnya aku milih untuk resign ya atau mengundurkan atau ya mundur prosedur teratur lah ya. karena akhirnya jadi berdampak kurang bagus gitu. Tapi hubungan kita berjalan baik sih. Jadi kayak aku mikir ya sekarang aku malah jadi PA-nya sih, lebih ke personal assistant-nya penumpang. Yang sekarang malah ada affair gitu sama aku. Oke. Jadi awal mula dia waktu itu penerbangan mana dia waktu pertama first time ketemu? Sebenarnya masih di domestik. Domestik. Cuma memang mungkin sosoknya pengusaha sukses lah ya. Kalau untuk dari looks-nya ya oke lah gitu. Emang yang benar-benar rapi gitu ya, terus juga wangi gitu ya. Terus aku kan memang suka banget sama cowok-cowok yang pintar, terus badannya bagus gitu kan. Terus kayak ya awalnya cuma flirting aja, lihat-lihat lucu-lucu gitu, kayak oh ini ada yang gemes nih gitu ya. Terus ya udah aku pikir kayak nggak akan berlanjut gitu. Terus pas kita udah mau penerbangan sampai terakhir, kita mau siapin servis buat dia, kita tawarin, dan akhirnya dia malah nanya kayak, di sini tuh boleh nggak sih ke ranah pribadi yang kayak minta nomor handphone? Kata dia? Iya, atau kayak mungkin obrolannya apakah kita bisa ketemu di belakang? Oh, dia langsung nanya begitu? Iya, karena kita cukup intens gitu untuk bolak-balik lihat gesturnya itu kayak nggak yang apa ya, tidak yang hanya sampai di skala kepentingan aja gitu. Kayak
butuh ini panggil itu enggak. Jadi dia tatapannya pun juga aku tuh Seperti apa tatapannya? Aku kan suka yang lucu-lucu gitu ya. Jadi kayak yang kayak baby face gitu. Jadi bayangin udah mature, tapi mukanya lucu gitu, terus kayak badannya juga bagus banget. Jadi kayak aku rasa dia salah satu kayak kalau dibilang tipe aku tuh kayak. Dan agak miris itu adalah sebenarnya aku udah punya pasangan saat itu. Aku udah punya pasangan, terus aku mikir kayak ya udahlah cuma sekedar say hi aja, karena mungkin bisa jadi teman gitu kan. Ternyata hubungan kita berlanjut setelah dari yang satu penerbangan gitu. Oke, jadi dia minta nomor handphonenya itu pas kapan? Awalnya sosial media. Kan di pesawat nih, di pesawat dia maksudnya minta sosial medianya, minta nomor handphone itu pas lagi ngapain? Karena Jadi, kan dia duduk terus dong di kursi dong. Iya, kan aku pasti akan servis untuk nyamperin mungkin dia pengen wine atau mungkin ada minuman tambahan. Setelah itu sih awalnya mungkin gerakan tangannya tuh mulai lebih ke tangan aku sih awalnya. Jadi jadi kayak sentuh. Jadi kayak misalnya aku mulai ngelihat dari gerakan fisiknya yang mulai kayak menggoda. Oh, tapi lo menolak atau gimana? Ya karena awalnya kita lihatnya lucu kan, aku juga kayak ya udahlah gitu loh. Maksudnya karena aku mikir kayak nggak ada yang salah gitu, karena kan hubungan kita nggak akan berlanjut setelah ini gitu loh. Jadi aku pikir kayak udah itu tipe aku, terus lucu, terus aku pikir kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak lama-lama kok gesturnya jadi makin kayaknya oke deh kalau ini bisa lanjut gitu. Awalnya sih aku mikir kayak ya pasti mikirnya gitu ya. Karena kan bisnis naiknya. Terus gimana dia mendapatkan sosmednya Jolie, apa nomor telepon, gimana cara dia approach gitu? Yes. Ya itu biasanya dia lebih kayak kira-kira ada kesempatan nggak ya untuk kayak pas flightnya selesai, let's say kasih gue waktu 3-2 menit hanya untuk tulis di tisu gitu. Oh gitu. Karena kan aku nggak mungkin, aku kan akunya senior juga. Pasti gerak-gerikku, pasti gerak-gerikku. Akhirnya aku tulis pas aku lagi di belakang selesai. Terus dia kamar mandi mungkin ada momen kita kayak berapa detik bisa salam gitu. Terus aku kayak kasih lewat tisu gitu. Jadi kayak aku mikir kayak, nah di situ tuh pas mau kasih pun kayak gerakan tangan dia tuh untuk kayak, aduh lucu banget lagi gitu. Kayak aku mikirnya kayak pikiran-pikiran nakal yang tiba-tiba datang, tapi kayak ayo kerja yuk, profesional yuk gitu. Dan aku nggak nyangka itu ternyata bisa terjadi di kapan aja gitu. Iya, itu physically-nya gimana? Penampilannya dia dari ujung rambut sampai ujung kaki biar gua ada gambaran gitu. Yes. Dia kan orang terkenal atau bukan? Nah. Kalau aku lihat sih kayak dia bukan public figure ya. Tapi yang jelas karena aku tinggiku hampir 175 itu, terus aku pasti ngincernya yang tinggi juga. Udah pasti tinggi gitu ya. Terus looks-nya tuh lebih kayak ke cowok looks Timur Tengah, tapi mukanya agak baby face gitu. Jadi nggak sawo mateng. Timur Tengah tapi baby face, biasanya kan Timur Tengah boros ya, atau kayak yang lebih tajam gitu ya wajahnya. Tapi ini nggak, dia tuh lucu gitu. Karena emang kayak, jadi bayangin muka tegas, terus kulit sawo mateng yang seksi gitu. Padahal dia lokal ya, nggak ada keturunan. Dia ada akhirnya Blaster. Ada keturunan kalau nggak Brunei atau Dubai gitu. Pantes Iya, yes. Tapi emang lucu banget. Terus kayak hidungnya juga kayak gitu ya, jadi kita kayak pengen, aduh gemes banget gitu, pengen ngegigit. Umur gitu. berapa umur? Kayak 43-an. Masih Tapi awet muda banget. Tapi muda, karena dia buat kayak cowok 43 muda tau. Yes. Kayak aku langsung gemes aja sih. Terus kayak aku mikir, kayak enggak deh, ini enggak akan berlanjut deh kayaknya. Karena ya aku punya pasangan kan. Tapi kan nomornya udah di save sama dia. Iya. Berlanjut dong saya, kecuali lo nggak kasih nomor. Itu kayak langsung pikiran, ya oke lah gitu. Oke. After itu apa namanya, landing. Nah berpisah dong ya kan, landing gitu. Itu 2 minggu dia nggak ada kabar. 2 minggu terus aku kayak mikir ya udah aku sibuk, mungkin aku nggak terpikir lagi. Sampai akhirnya ada satu direct message gitu masuk, terus kayak akun yang nggak pernah aku follow, kita nggak pernah saling follow gitu, terus kayak hai apa kabar gitu, kira-kira masih inget nggak gitu. Terus aku kayak aduh gitu, pas aku lihat profilnya terus aku langsung keinget dia, hitungan detik tuh kayak langsung klik gitu loh. Kayak ternyata selama ini tuh aku menunggu-nunggu gitu loh. Iya, kayak mengharap-harap cemas.
Tahu kan yang kita kayak pura-pura nggak mau tapi kita sebenarnya mau. Ngarep. Aduh hubungin gue dong, mana sih yang kemarin gitu. Iya, Gregetnya tuh. karena dia yang bisa ngubungin lu, sedangkan lu gak tahu nomor dia kan. Iya, dan dia penumpang saat itu salah satu yang jadi prioritas juga kan. Kita kan nggak mungkin menjual diri gitu kan, kan kayak langsung. Terus aku kan kayak jiwa genitku nggak mungkin aku keluarkan di situ kan. Jaim dulu lah, berkelas dulu lah ya. Ya, pasti kita ada sisi, apalagi di situ ranahnya aku sedang di ranah profesional. Kerja. Ya. Tapi gue mau nanya, sepanjang lu menjadi flight attendants ya namanya, bahasa kerennya pramugari, kenapa baru dia doang? Apa sebelumnya emang lu juga udah sering ketemu dengan yang cakep-cakep terus lu menjalani hubungan? Atau baru dia doang atau seperti apa? Kan pasti banyak ketemu sama orang baru setiap hari aja, berapa penerbangan. Yes. Dan yang duduk di bisnis bukan cuma dia doang dari awal lu menjadi pramugari. Sorry sih, kayak kalau harus lihat fisik kayak maaf ya, yang kayak om-om gembul-gembul gitu tuh banyak banget sebenarnya. Yang mau sama lo? Maksudnya kayak ya mungkin dari lirikan mata, tangan gitu, tapi ya itu tadi ya tipe. Nggak nafsu ya? Terus kayak kita nih kan perempuan ternyata kayak punya selera yang bikin pengen ngegigit gitu loh. Terus aku tuh kalau udah gemes sama orang tuh pengennya aku aja yang ngegigit gitu loh. Oh gitu. Jadi jangan sampai kayak, malah jangan cowoknya gitu. Jadi kalau bisa kayak gue aja. Kalau aku udah agresif, aku ya langsung semangat gitu. Nah yang lain-lain tuh kayak bisa ini enggak, nomor handphone apa gitu kayak. Kalau kayak gitu lu nggak kasih? Yang Enggak, tipikal, enggak. walaupun dia banyak duit? Enggak Nggak mau ya? Enggak. Nggak suka sama yang looks kayak gitulah. Badannya nggak oke tuh kayak enggak kayak. Karena nggak bohong nggak sih? Kayak dapat enak gitu langsung. Maksudnya kayak body oke juga. Kayaknya itu nambah gairah lagi nggak sih? Oke, terus? Terus akhirnya kita komunikasi intens, terus dia mulai nanya kabar segala macem, terus kira-kira bisa dinner di mana gitu ya. Terus akhirnya aku kayak mikir ternyata ini mau dilanjutin atau enggak nih. Jadi aku kayak oke, ya udah kita ambil keputusan buat jalan. Terus sampailah kita bisa ketemu di satu hari ini gitu, dan aku nggak nyangka ternyata si momen satu hari ini tuh bener-bener bisa jadi malam yang panjang banget buat kita sih. Ketemunya di mana? Aku dijemput kebetulan kita kan ada apa namanya mesnya atau kayak tempat aku biasa yang nggak jauh dari tempat kerja. Jadi ketemunya di resto atau di Dia jemput ke tempat. Kebetulan aku lagi di daerah Jawa Tengah atau mana gitu. Terus dia lagi ada bisnis. Terus akhirnya kita ketemu kan awalnya aku bilang kayak nggak apa-apa banget kalau misalnya ternyata kita sama-sama lagi di Jakarta terus kita mau ketemu gitu. Ternyata malah ketemunya lagi di daerah. Iya. Terus ya kamu tahu kan kalau kita lagi daerah tuh udah selesai kerja kita pasti penat, pengen have fun, pengen punya temen main gitu kan. Terus aku nggak terpikir, ya udah akhirnya ajakan dia aku langsung iyain. Terus kita bener-bener jalan. Terus bahkan kita tuh karena dia punya looks yang ke Timur Tengah, jadi kita emang cari yang kayak Arabian gitu sih. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Itu mah Nggak kesana. Kayaknya langsung kambing nggak sih? Itu ya sisa-sisa itu ya. Yes. Sisa-sisa. Kalau kambing juga kayak langsung tensinya biar langsung semangat nggak sih? Terus kayak pacar kamu nggak tahu? Kebetulan memang pas lagi itu juga kita kan LDR ya. Jadi kayak aku mikir kayak kalau untuk yang pergi-pergi kayak gini kayak aku nggak harus bilang deh. Aku tuh kayak kadang-kadang nggak tahu ya kayak sisi yang kalau belum jadi ya udahlah jalan doang. Dia juga belum tentu setia ya. Yes. Karena sekarang tahu ya. Ada aja gitu kayak ya udah aku mikirnya ya udah deh gitu loh. Aku cuma bilang kayak ini mau jalan sama teman-teman terus kayak ya udah gitu. Terus reaksiku tuh waktu dia lagi jalan dia tuh bener-bener pakai sweat yang atasan one sweat ya gitu ya. Yang kayak emang bener-bener dia pakai formal look gitu. Terus ketat banget di celana gitu kan. Terus aku kayak pikir aduh ganteng banget lagi gitu. Jadi pada saat itu gantengannya berbeda dengan yang waktu di pesawat. Iya, bener-bener kayak malah makin mature ya, laki-laki mature yang keren. Terus outfitnya juga dia lagi pakai formal look. Ternyata dia memang habis itu mau meeting dulu sama salah satu rekannya yang ada di India sama Brunei. Oh, jadi lu sukanya yang eksekutif gitu ya, cowok-cowok eksekutif, formal, yang looks yang high end lah, yang kayak karena memang CEO gitu lah ya. Harusnya ya. Maksudnya lu seleranya ya kayak gitu ya. Harusnya kalau maksudnya lebih greget lagi sih
karena mereka kadang-kadang nggak nampilin diri mereka di awal seperti apa kan. Mereka tuh nggak akan mau sih kayak bener-bener vulgar nih gue CEO nih enggak. Tapi aku karena ngelihat dia kayaknya dia pintar, terus dia rapi, badannya oke udah gitu. Jadi aku lagi pengen main karena saat itu lagi mau udah habis berapa penerbangan ya udah gitu. Terus habis itu kita kayak udah jalan, dia jemput, terus kita akhirnya pilih tempat makan. Terus dapatlah itu kita sambil shisha dan dia kemudian minum. Terus dia selalu bilang kayak ini kita hubungan bisa lanjut atau enggak. Tapi aku bingung karena dia langsung kayak nanya ini bisa jadi pacar atau enggak. Karena kayak di detik itu juga pas kita lagi makan malam, aku nggak tahu apa dia karena minum campur-campur gitu ya. Tapi yang jelas kita nikmatin minum, nikmatin musik gitu. Terus aku juga nggak kayak dia langsung ngajak, ini hubungan mau dibawa serius aja nggak sih? Maksudnya kita mau pacaran aja nggak sih? Gitu loh. Terus aku kayak nggak mikir ini akan oke gitu. Karena kayak ya udah sih, maksudnya kayak aku pikir kayak main-main aja dulu gitu. Tapi dia tuh udah pose emang udah menggoda banget gitu loh. Atau kan yang kayak aku tahu sini kayak gede deh gitu. Kayak aku mikir kan aku nggak suka yang mungil-mungil ya. Karena kan lo nya sendiri juga gede ya, saya masih dapat iya, aku nggak kan balance ya, tinggi ya. Terus kayak kalau main sama yang sama tuh kayak liarnya tuh lebih dapat gitu. Kan kalau aku di pangku kan nggak mungkin ya. Kalau dia lebih di bawah. Bener, emang cenderung kayak gitu. Kayak misalnya kitanya tuh gede badannya, pasti akan nyari yang sama atau lebih daripada yang kurus. Gitu. Kayak gue nih segini, pas gue kayak sama cewek cowok kurus nggak terlalu tertarik karena badan gue segede gini. Kayak aneh nggak sih pas di pangku? Carinya yang sama atau lebih sedikit nggak apa-apa. Yes. Kayak di pangku tuh terus kita nggak dapet gitu loh momennya. Terus kita nggak tahu gitu atau Mr. itu kayak enak atau enggak mainnya. Terus aku juga greget atau enggak. Karena aku tuh sebel jujur kalau sama cowok yang kalau main tuh cuma ya udah let's say 5 menit lewat. Iya kayak doang formalitas. Iya, lu ngapain ya gitu kayak ini mau ngapain ya? Ini mampirnya mau kemana nih gitu. Terus aku mikir kayaknya enggak deh gitu. Nah jadi aku selalu dapat kayak pas dia lagi bawa mobil gitu, terus kakinya dia agak dilebarin gitu ya. Oh jadi pas masuk ke mobil pertama kali. Terus kayak dari situ aku udah mulai, aduh gawat lagi. Kayak pertama kali ketemu aja tuh udah langsung bawaannya greget gitu loh. Dia tuh kayak menampilkan gebu-gebu loh ya. Sense-nya dia tuh kayak gue nih seksi banget loh. Oh gitu, kayak menolak gue. Seolah-olah dia ngomong hello, gue tuh seksi. Tahu kan gestur badan gitu ya. Tahu kan gestur badan yang kayak pegang setir, kayak tangan gaya satu, aja gitu ya, gaya terus banget kayak, ya. Gitu, terus kayak yang pesona badannya tuh, kayak oke. Dan lu masih stay cool aja gitu ya? Oh iya, tapi kayak, padahal kan kayak suka juga ya kalau misalnya main lama, main enak, terus kalau kayak semua stres tuh keluar gitu. Iya, lu udah nggak bayangin udah ke situ aja pikiran lu ya, padahal baru masuk mobil ya. Nah kalau sih jujur dikit pas udah di mobil sih malah. Karena kan di mobil kan momennya kayak dia bener-bener nampilin berdekatan, terus dia nyetirnya tuh yang bener-bener cowok banget gitu loh. Jadi kayak gini. Tahu kan dengan paha. Nyetirnya satu tangan. Iya, dengan pahanya yang greges gitu kayak kan gue pengen gitu ya. Terus kayak aduh gitu. Dia ngomong apa pas di mobil pertama kali ketemu dong, udah lama nggak ketemu. Enggak coba kayak bahasanya tuh kayak gimana baby gini gitu kayak jadi udah baby. Iya, terus aku kayak ya udah oke lah, mungkin kalau dia pemain ya udah lah ya gitu. Aku mikir kayak aku juga penikmat ya sudah lah ya gitu. Iya pemain dan penikmat ya. Yes, sesimpel itu aja gitu kan mikirnya. Terus ternyata aku baru mikir oh ya udah oke, kita makan malam terus bener-bener seseru itu. Terus kita sempat mikir habis ini kita kemana lagi. Kita sempat mampir ke kayak apa namanya salah satu klub gitu. Terus aku mikir dia udah campur-campur nih ya kan minum-minumnya gitu kan. Terus aku mikir kayak ini nggak bakal seru nih karena aku khawatir, kayak aku sering dengar beberapa kali tuh laki-laki tuh kalau udah terlalu banyak kena alkohol tuh jadi blow on gitu loh, jadi kayak apa ya, saya tuh jadi kurang gitu. Jadi dia kayak nggak mau. Dia malah ngantuk pengen tidur. Dia malah ngantuk terus kayak kebayang nggak sih kalau kita udah pengen jalan terus kita diabain gitu kan? Iya. Terus aku kayak udah tahan nih gimana nih kita tambah lagi nggak minuman. Terus aku bilang kayak ini yakin habis itu kita udah selesai minum terus pulang aja gitu kan? Iya. Kayak nggak mungkin ya. Maksudnya aku kan nggak mau ngilangin momen ini ya. Terus kayak tiba-tiba nggak ada angin terus udah selesai. Akhirnya kita cukup dia nambah 2 ya, kita nggak yang sampai full botolan gitu sih. Terus kayak dia udah mulai agak-agak kurang
apa ya, udah mulai ngawang gitu kayak. Tapi kan dia nyetir ya. Tapi jujur dia kayaknya emang orang kuat minum sih. Kalau aku lihat. Karena ngobrolnya masih nyambung banget, terus masih seru banget, masih ketawa-tawa, masih lucu banget. Bahkan dia masih kayak ngomong yang gimana nih kita pacaran aja nggak sih? Kayak kita ngobrol dikit aja udah masuk banget gitu. Dia sempat nunjukin ex-nya, tapi aku mikir itu kayak terlalu personal dan udahlah gitu ya. Aku mikir. Istri atau pacar? Atau? Jatuhnya itu tunangan ya. Oh. Tunangan. Dia belum pernah nikah. Karena mereka udah living together 3 sampai 5 tahun sih. Cakep. Lebih ke looks-nya manis saja, tapi kayak ada Sumatera gitu loh. Jadi kayak tajam sedikit tapi manis gitu wajahnya. Terus kayak aku mikir, oh ya udah berarti selera dia ini memang yang agak judes dikit kayaknya. Karena aku ngerasa kayak kadang aku juga ada sisi yang judes ya kayaknya kan. Terus aku mikir kayak, oh ya udah deh gitu ya. Karena dia tuh kayak bilang, enggak nih kita udah selesai nih sama si ex-nya ini. Terus dia sempat bilang si ex-nya ini udah sempat hamil sama dia, tapi akhirnya milih untuk aborsi gitu loh. Disclaimer ya guys, jangan diikuti ya, nggak boleh ya aborsi itu. Yes, karena awalnya justru si dia ini raguin si cewek ini itu bener-bener dia dedinya Anak atau dia. enggak. Yes. Kok ceweknya yang ngeraguin ya? Maksudnya si cowoknya? cowoknya. Oh cowoknya, ya kan bisa tes DNA itu mah alasan cowoknya kali dasar ya. Ya berarti kan kalau memang mau tahu kenapa harus kan harusnya dilahirkan tes DNA selesai tanggung jawab gitu kan. Karena mereka sama-sama kayak nggak mau ribet aja. Kayak ya udah ini kesalahan kita, terus kita nggak mau ribet udah. Tapi dia jujur sama lu ya, dia begitu yes. ceritanya. Kayak untuk nge-guide deh. Masa sih? Kayak pengen nunjukin. Aku sih ngebaca itu kayak pengen nunjukin ayo bad gue, boy. Iya, bukan. Ayo gue sebertanggung jawab ini loh. Bertanggung jawab kalau lo kasih semua, maksudnya sejujur ini gitu. Kan ada orang yang ketika kita udah ketemu dia nggak mau jelasin statusnya apa kan. Nah terus kayak dianya, masa lo nggak milih gue sejujur ini loh, seterbuka gentle. Dia menunjukin sisinya bahwa dia kesatria gentle lah gitu nih. Gue begini, gue punya salah, gue terima itu, gue perbaiki itu. Jadi kita ngelihatnya wow amazing. Kesatria kan kayak gitu, gentle, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab kayak gitu-gitu ya. Terus kayak aku mikir kayak, tapi kan kemakan. Maksudnya kayak aku juga sampai di pikiranku kayak gitu. Kayak aku mikir kayak, oh dia ternyata emang bertanggung jawab itu gitu. Kayak jadi kayak andai pun gue nakal-nakal lewat dikit kayak gak apa-apa deh gitu loh. Jadi kayak dia bisa bawa itu gitu kan. Terus aku mikir kayak oke, gitu ya. Setelah denger cerita itu lo malah tambah naksir atau gimana kesannya? Justru aku kayak awalnya tuh aku pengen langsung jawab iya gitu loh. Kayak udah kita pacaran aja yuk gitu. Tapi aku masih terus tarik, tapi kayak kita nggak bakal bisa sih karena jadwal aku juga, kamu harus lihat ini segala macam lah. Tapi ya udah akhirnya obrolan itu selesai di situ. Kita lanjut, ya kita ngobrol di klub lagi. Terus saya baru dia langsung bilang kayaknya ini nggak usah pulang kali ya gitu. Ini nggak usah pulang kali ya. Terus aku nggak tahu, tiba-tiba pas lagi di mobil lagi putaran balik gitu, dia tiba-tiba udah mesen penginapan gitu. Dia udah pesan penginapan dan nggak yang kaleng-kaleng ya, maksudnya kayak yang dia langsung kita ke salah satu hotel di bintang 5 daerah sana. Terus aku bingung saat itu posisi kayak mau nolak gimana gitu. Mau nolak tuh gimana, karena kayak aku mikir bukannya ini yang ditunggu-tunggu. Ini tuh menarik. Karena kok ditolak sih? Karena kayak aku mikirnya, oh ini tuh kayak lucu gak sih kalau misalnya, kamu tau gak sih Kak yang kita punya perasaan kayak aduh cobain nggak ya gitu loh. Karena kan karena kita penasaran banget sama badannya kan, gitu loh. Aku nggak tahu sih itu dimiliki semua sama perempuan atau enggak, tapi kadang-kadang nolak. Kadang-kadang gitu. Tapi akhirnya setelah dia udah pesen penginapan, terus dibilang kayak ini seru nih kalau kita lanjut ngobrol di kamar aja, terus kita sambil minum wine gitu. Akhirnya benar, pas kita udah sampai, terus dia langsung pesan yang model President Suite gitu, emang gede banget, full, terus dia kasih full service, dia kasih wine merah. Mobilnya apa Say waktu itu Say? Aku sih ngehnya kayak lebih ke BM, iya. Tapi aku mikir kayak bukan cuma sekedar karena mobil ini aja sih, aku karena kayak mikirnya emang karakternya segemes itu aja sih. Kayak dia memang mampu
aku pikir sih ini kayak enak sih gitu. Jadi Oke. aku mikirnya kayak ini enak deh, ini enak deh gitu. Pesan lah itu Presiden Suite, nyampe lah Yes, di yes. kamar atau di lobby. Dan dia tuh bisa untuk bawa kita deep talk dulu, duduk dulu, ngobrol, nggak yang receh untuk kayak oke nih ada ranjang, ayo Iya, kita langsung eksekusi gitu, enggak. Dia benar-benar rapi, halus gitu, terus kita duduk dan dia benar-benar pilih lokasinya tuh yang langsung lihat ke pemandangan city view gitu. Terus dengan lantai yang memang tinggi dan itu cantik banget. Aku sampai inget terus momen itu tuh, terus kayak dia sediain, terus kamu mau apa, mau pots atau apa, mau apa, dia sediain semua tuh. Mau aku ngepots atau enggak, tiba-tiba udah di situ. Terus wine merah, tiba-tiba itu aku nggak suka wine merah, dia adain suju, terus ambil lagi sujunya. Terus kayak kebayang nggak sih, kayak receh banget, dari situ, terus campur ke situ-situ Iya, kayak iya. minuman kan. Terus tapi aku mikir kayak nggak apa-apa deh gitu ya. Kita ngobrol sampai dia akhirnya ceritain pengalaman dia, gimana dia bisa sesukses sekarang gitu. Wes, flexing lah ya. Yes, tapi prosesnya dia mau ceritain kalau dia tuh bukan yang lebih ke arah dia punya apanya sih, Tapi jadi lebih kayak kerja kerasnya gitu. Jadi dia benar-benar kayak, aduh, Iya. kalau dapet cowok kayak gini, oh tetap aja dia berarti flexing bahwa gue tuh nih cowok keren, iya. kerja keras. Tapi versi halus mah, Iya. versi. Ibaratnya terselubung ya, gitu kan. Dan itu benar-benar kayak menarik perempuan untuk benar-benar pengen terus sama dia, dengerin cerita dia, dan kita masuk ke dalamnya. Iya. Siapa nggak kelepek-kelepek diceritain kayak gitu ya kan? Iya, dan pesona badannya itu kan tetap tegak gitu loh. Jadi bayangin kayak kita ketemu laki-laki mature udah siap gitu, terus dia kayak mau nerekam kita tapi terekamnya tuh lebih halus gitu loh. Terus kan gairah kita akhirnya jadi naik kan pelan-pelan gitu. Terus kayak aku mikir sampai dia tuh pinternya adalah aku pernah sampai mikir kayak kok ini nggak main-main. Sampai kayak gitu. Iya, karena kayak cukup lama kita ngobrol. Aku disiapin kayak apa namanya baju tidur yang kalau hotel kan kayak di handuk ininya, Kayak tapi ini ya, kayak piyama gitu. Apa piyamanya. sih? Tapi dia punya looks kayak dia tuh punya asisten kayaknya yang bisa nganterin, ataupun dia punya kayak piyama khusus gitu. Yang ternyata aku baru tahu itu tuh kayak vet dia gitu loh. Berarti dia pemain ya, saya udah disiapin ya. Kayaknya sih ya. Tapi menurutku itu kayak lebih punya harga diri aja sih looksnya. Kayak laki-laki lebih proper gitu loh tapi. Cuma ya nggak tahu ya, ternyata sesampai segitunya ya. Surprise dong lu ya disiapin. Iya, dia gitu. bilang gini kayak, boleh nggak aku request mau minta pakai baju ini gitu. Karena aku bukan tipe yang sembarangan main sama perempuan, dan aku nggak bisa nih tiba-tiba kita ngobrol kayak gini terus aku langsung mau naik bergaya sama kamu, itu enggak. Terus dia liatin kayak, kamu bayangin kita udah ngobrol dari tadi terus aku nggak naik-naik gitu dia. Bajunya seperti apa bentuknya? Bentuknya tuh kayak suite yang kalau kita lihat rok-rok mini, terus baju yang model ketat apa ya, yang Mini-mini lah ya. mini dress gitu, tapi looksnya tetap elegan gitu loh. Bahannya tuh yang kayak satin silk gitu-gitu. Nah terus abis itu kayak dia tuh sukanya yang kayak kalau kena lampu si lekuk badan kita itu benar-benar kayak swing nonjol supaya itu bisa menarik jatuh ya bahannya. Ya, karena badan aku tuh lumayan ada apa tuh namanya lekukannya. Jadi kan ngebentuk buat, karena kan beda ya, ada yang sukanya nggak terlalu besar, ada yang ukurannya kecil aja tapi iya. oke gitu. Selera Tapi penting ada looksnya. Nah dia kayak bukan tipe yang harus Besar. ukuran gede. Tapi dia malah senang yang badan-badan model, badan-badan julang tinggi itu. Karena kayak gaharnya mainnya lebih lama mungkin ya jelajahnya. Jadi ya udah dia suka tuh yang bahan satin silk yang kalau kena cahaya tuh kayak sling ke badannya gitu. Terus aku disuruh berdiri di depan dia, terus kita kayak mikirnya ini mau ngapain nih gitu. Enggak, kamu berdiri aja udah, aku mau bayangin aja sebelum aku mau buka semuanya gitu loh. Jadi kayak bener-bener abis itu aku udah minum, dia minum, kita selesai, dia duduk di bangku, terus aku disuruh pakai ganti baju, terus aku berdiri di depan dia. Dan aku senurut itu, kayak aduh cepet dong gitu loh, kayak bisanya dia sampai ngegigit kayak gitu, aduh cepet dong gitu ya. Terus aku kayak langsung ya udah gitu. Pas udah aku udah pakai karena kakiku panjang, ya kan. Jadi kan looks apa namanya si roknya itu kan pasti dia pilihnya Jadi, sampai lebih ke boobs kita ya, ke pantat kita juga ya. Terus kayak dia, jadi ya kaki itu lebih jenjang, terus si roknya itu pendek mini, bajunya itu yang dia butuh lekukannya itu aja. Di situ aku nggak tahu dia tiba-tiba kayak langsung pegang misterinya gitu.
Terus dia bilang Dia masih pakai baju tapi. dia udah mulai pelan-pelan lepas dari kemeja yang apa namanya kayak kalau one suite itu kan kayak atasan bawahannya itu udah dia lepas, terus kemeja dia udah lepas gitu, terus dia tiba-tiba kayak langsung ngebuka kaki aja, tapi dia nyender di kursi, terus dia agak turunin badannya gitu, terus dia tampilin si Mr. itu, ya dia cuma kayak sorry ya kayak dia ngocok aja gitu dulu, kayak dia pengen nunjukin nih gue seksi banget, lo mau kan sama gue, gitu loh. Kayak ala-ala kayak gitu, jadi dia bikin kita dulu yang naik sampai kita ya yang bener-bener gahar banget kalau mau main gitu. Dan dia nggak ngapa-ngapain kita. Enggak. Dan dia tuh bener-bener kayak ya udah aku bener-bener dia lihat aja gitu. Kayak dia lihat berapa lama, 3 menit sampai 5 menit mungkin. Dan barulah di situ dia kayak mulai nunjukin sisi panasnya. Karena udah sesuai sama yang dia mau mungkin ya. Dia baru naik di situ. Jadi bener-bener kayak habis itu baru dia bilang satu-satu lepasin roknya, terus baru lepasin atasannya gitu. Dan dia tuh udah pakai yang tau kan kayak celana mini ya cowok, kayak dan bener-bener udah naik, gitu ya dan bener-bener udah naik, dan itu besar sih ukurannya. Aku sih mungkin ya kalau misalnya main bisa sampai mentok deh kayak. Ada bulunya. Kita berasa enggak, dia bersih banget. Bersih ya? Dia bersih. Dia bersih dan masih ada yang pink-pink gitu ya. Terus kayak lucu banget terus kayak. Terus kayak aku kayak gimana dia, aku gemes gitu tapi kayak dan itu pinter untuk kayak nggak mau langsung terkam kita gitu loh. Jadi kita dibikin kentang ya sama dia ya. Gitu tapi kayak aduh gitu kan. Terus aku nggak ngebayang. Terus akhirnya dia suruh dulu rok, terus tiba-tiba dia berdiri, terus wajah aku tuh dipegang dagunya, terus dia bilang gini, kamu pikir untuk nikmat itu segampang cuma tinggal mainin dan masukin aja gitu loh? Nggak kayak gitu, kita punya permainan yang lebih enak, gimana mau ikut dalam permainan nggak gitu. Wih, udah kayak Squid Game. Jadi dia deg-degan saya. Jadi dia memang nawarin. Jadi bayangin ya, aku tuh paling suka ya kalau dipegang kayak dagu gitu, terus muka kita dinaikin ke atas, terus biar dia udah mau deket ke muka kita, terus dia bilang gimana? Mau tahu nggak yang enak sebenarnya gitu loh. Jadi kan kita kayak aduh gitu ya kayak gitu. Dia kayak seperti seorang ahli ya. Tapi aku memang paling suka kalau leher aku dipegang tarik ke atas tuh aku lebih naik daerahnya. Karena kan beda-beda ya, ada cewek yang gampang dipegang-pegang aja udah naik, kalau aku tuh susah. Aku tuh harus sesuatu yang sensual. Jadi bagian leher, bagian apa namanya tulang pipi, dagu runcing, tuh aku suka gigit-gigitin gitu loh. Jadi kayak aduh enak banget lagi gitu kan mikirnya ya. Aku tuh udah sampai kayak gitu yang gila sih ini orang. Dia cium. Enggak, itu pun masih kayak tau kan, kayak kita udah mulai pengen, terus badan kita pengen menghadap ke muka dia, dianya ngejauh. Oh gitu. Jadi kayak singa langsung pengen gue kan, pengen gue gitu ya. Terus aku mikir kayak kadang-kadang ya itu ya, menikmati cara bermain itu ternyata emang harus ahli gitu. Iya, harus pakar. Harus sih, karena kayak kalau enaknya tuh sampai mentok tuh kayak lebih deh gitu ya. Terus habis itu kayak dia sengaja banget, jadi kita pengen gigit terus, pengen deketin mukanya sampai akhirnya aku ditarik gitu kan karena badan dia gede. Terus dia bilang gini, bisa nggak satu permintaan aja untuk nurutin keinginan aku supaya ini mainnya lebih panas lagi gitu. Aku bisa bikin kamu lebih enak lagi gitu. Terus aku nggak kepikir ini sih, ini pengalaman seksual aku yang kayak aku nggak pernah masuk di dalam otakku sebelumnya gitu. Karena kayak abis itu aku langsung digiring ke kamar mandi, terus dilepas bajuku gitu kan, karena aku udah nggak pakai apa-apa kan, jadi udah tinggal langsung aja. Dan ini yang menurutku kayak oke, gue nggak bisa ambil ini, tapi ya udah coba dulu mungkin ya, ini salah satu pengalaman. Dan kayak kalau aku ceritain pun kayak mana-mana kayak aku nggak bisa ceritain ke banyak tempat deh kayaknya, karena khusus pas dicerita di sini, jadi aku kayak bisa keluarin unek-uneknya deh akhirnya. Karena aku sebenarnya kayak geli, tapi ternyata nggak bisa dibohongi, ternyata sisi nakalku akhirnya hidup di situ gitu. Jadi pas aku diajak kamar mandi, dia langsung bilang, kamu boleh nggak pipis di depan aku gitu. Terus dia tiba-tiba masih kayak pakai baju, iya, udah dilepas. Terus aku dibawa ke kamar mandi gitu, terus dia cuma minta satu hal, habis setelah itu baru kita yang lama gitu. Ya karena kan kita kan udah kayak dibuat keranjingan gitu ya, jadi kayak apa yang dia minta kayak
nggak apa-apa Iya. deh gitu. Terus pipis di depan kamu tuh maksudnya posisinya gimana? Jadi pas habis ditarik terus dibawa ke shower room gitu, terus dia maunya tuh dia ada di bawah aku. Jadi kamu pipisnya jongkok. Jadi enggak, jadi posisi wajahnya tuh ada di misi kita. Kamu pipisnya diri. Iya. Terus kayak Jadi air pipis kena muka dia. iya. Terus Dan dia telan. enggak. Dia hanya mau menikmati hangatnya sampai ke wajahnya. Terus kayak gue bilang